Matahari baru terbit ketika saya berlayar menuju kawasan Mandeh, pesisir selatan, Sumatera Barat. Kawasan berupa teluk dengan 9 gugusan pulau kecil yang tengah menjadi buah bibir di kalangan para penikmat alam. Keindahannya ibarat kepingan nirwana di selatan Sumatera Barat. Namun sayang, luput dari perhatian. Dari sekian banyak kawasan di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat, mengapa akhirnya Mandeh yang dipilih untuk dipromosikan? Kalau dari segi lokasi ini adalah tempat yang paling baik, paling eksotik, ya, alami, ya. Lihat dari teluk-teluknya, kemudian sebaran pulau-pulau, tekstur alamnya itu unik, ya. Ada pulau berlapis-lapis, ya. Kemudian ada seperti pintu keluar ke Samudra India. Nah, belum lagi potensi di air dan bawah lautnya sendiri, gitu. Dan sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat ini memang lokasi terbaik, ya. Dan, daerah yang paling potensial, ya, untuk menjadi destinasi wisata unggulan, bahkan sepanjang pantai barat Sumatera. Andrinov Caniago yang baru saja dilantik sebagai Kepala Bappenas adalah inisiator acara berlayar ke Mandeh. Tujuannya tak lain karena ingin mendongkrak kawasan yang indah ini. Satu hal yang menjadi ciri khas ataupun daya tarik yang dimiliki Mandeh yang tidak dimiliki wilayah lain. Berkah alami, ya, dari bentuk gugusan-gugusan pulau ini yang seperti benteng pelindung, gitu. Nah, tetapi di samping itu kan dia membentuk alam yang indah, ya. Jadi ada pulau-pulau berjejer melingkar, gitu, ya, membuat wilayah di bagian teluk ini seperti danau itu tadi. Nah, itu kan memberikan kesempatan bagi masyarakat, bagi pelaku usaha untuk menikmati, memanfaatkannya, ya. Kalau seandainya di sini laut lepas, ya tentu tidak bisa, ya, orang untuk memanfaatnya untuk olahraga air, rekreasi air, ya. Cara yang sama dilakukan sekelompok anak muda yang tergabung dalam Padang Backpacker Community. Melalui media sosial Facebook, mereka melempar racun, istilah yang digunakan dalam mempromosikan daerah wisata di Sumatera Barat. Hai. Halo. Zulmariko yang akrab disapa Riko adalah salah satu anggotanya. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jose. Okay. How do I call you? Gigi? Gigi. Gigi, Okay, it's nice. okay. Okay, today we are going to Langkisovik. I will take you to the best view in pesisir selatan. So you ready? Yes. Mari kita pergi. Ya, mari kita pergi. Belum semua orang mengenal daerah ini. Belum. Seperti apa strateginya untuk mempromosikan agar masyarakat tahu ada daerah? Saya melihatnya kalau diam saja, kalau dia menyuarakan, promosi dong, terus ini tidak akan menghasilkan apapun. Maka kami bergerak dengan apa yang kami mampu. Sekarang ini saya join juga di Padang Backpacker Community. Ini sebagai satu langkah bagi saya untuk mempromosikan daerah ini. Karena sebagai putra daerah, rasanya kita semua punya tanggung jawab pribadi untuk mengangkat derajat kampung kita masing-masing. Nah, di Padang juga, di Padang Backpacker Community, kami juga seperti mengkader lah beberapa teman yang kalau saya bisa mereka jadi host. Host itu adalah mereka yang menemani mereka-mereka yang melancong ke sini. Ada tarif khusus yang dipatok berapa? It's free. Biasanya kita share cost sama mereka. Biasanya kita pun juga ikut. Misalnya kalau ada yang dari luar datang kemari, itu biasanya kita lempar racun, biasanya namanya. Lempar racun itu seperti lempar ajakan. Ada nih yang mau ke pesisir selatan, gitu kan. Ada yang mau bareng nggak, gitu. Nah, kita barengan bisa jadi rental motor atau rental mobil. Join bareng, ya, nebeng bareng, ya. Nah, itu kalau untuk itunya kita free. Kita nggak membebankan biaya sama mereka. Karena sebenarnya tugas kita merasa bertanggung jawab untuk mempromosikan daerah kita masing-masing. Mandeh keluar dari daftar daerah tertinggal di tahun 2014. Tapi daerah yang terletak 65 km dari kota Padang ini punya banyak pekerjaan rumah.
Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abid pun mengakuinya. Seperti apa bentuk keseriusan dari Pemkab dalam mengembangkan objek pariwisata di pesisir selatan? Prioritas kita adalah kawasan Cerocok Painan, ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Dan selanjutnya kita punya potensi yang besar seperti Mandeh ini. Bagaimana ada sinergi antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam hal ini, karena kemampuan kita memang kurang, terutama segi pembiayaan. Nah, harapan saya ke depan adalah kita bersama-sama terintegrasi. Bagaimana membuka kawasan ini selama ini yang belum dikenal orang, bisa dikenal di masa depan. Cara promosi apa yang paling efektif untuk mengenalkan kawasan ini kepada masyarakat luas? Saya memang selama ini belum bisa mengekspos besar-besaran terhadap promosi wisata ini karena memang infrastrukturnya belum siap. Jadi kita belum siap infrastruktur, kalau nanti masyarakat datang, kita undang promosi besar-besar, kita tidak punya apa-apa, orang kan akan kecewa. Mari kita mulai dari infrastruktur dulu. Jalan, air, listrik, destinasi, ada tempat persinggahan di pulau-pulau, ada tempat pelabuhan, sehingga orang nyaman, kulinernya juga kita siapkan, oleh-oleh juga kita siapkan. Saya rasa kita mulai itu dulu. Tapi investor asing tak menunggu siapapun untuk mengembangkan kawasan ini. The place exists in 23 years, but I am here since 9 years. Bertahun-tahun, Marco dan para investor asal Italia dan Prancis mengembangkan Cubadak, pulau seluas 40 km persegi yang kini menjadi primadona di Mandeh. It's a beautiful area, but there is a lot to do for the road, for the health, for the telecommunication, to develop some facility tourism for international or local tourism, because there is absolutely no infrastructure, local infrastructure, with a big potential in terms of nature, sea, culture, population. So lot must be done to develop the road. Marco terlanjur jatuh hati pada pulau ini hingga enggan meninggalkannya. Look where you are, the environment is really beautiful, there is beautiful nature for the forest or for the sea, so people come here to dive or snorkel, to see the bottom, the coral, the fishes, or to go trekking in the jungle to watch wildlife, monkeys, snakes, butterfly, birds. Marco mengakui tak mudah untuk mengembangkan sebuah kawasan wisata seperti Pulau Cubadak. In a local point of view, I think the sampah is a big problem. Sampah is a big problem, and the fact that there is no access to the water, to public water, that the water is not drinkable, but it's linked to the sampah. So the immediate things was to develop recycling of things, glass, aluminium, batteries, liquid, paper, carton. Ada juga persoalan yang membutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakatnya. I think the only way to have synergy for this kind of industry is that the local people, the local community is involved in the work and is involved in the income of the work. Here you have mainly fishermen and farmers. They earn their money from fishing and farming. So if we want a situation sustainable for long term, these people should move from fishing to tourism industry or from farming to tourism industry. And the money should come not from the sea, directly from the sea and the land, but the money should come from the tourism industry. Penduduk asli pesisir selatan ini agak tertutup. Para wisatawan bahkan turis asing semakin banyak ke sini. Nah, bagaimana mensinergikan keduanya? Kalau ada turis atau orang asing datang kemari, biasa masyarakat di sini ngeliatnya gini. Jadi lihat dari ujung kaki ke ujung kepala. Penuh curiga. Iya, penuh curiga karena mereka belum terbiasa dengan yang namanya turis. Nah, ketika banyak rame orang kemari dan mereka meminta misalnya, Bu, bikin mie rebus dong, atau Bu, saya boleh nginap di sini, nak. Kemudian mereka dikasih sejumlah uang. Mereka melihat, oh, bisa juga ya saya dapat ini ya, saya menambah penghasilan dari sini, merasakan manfaat. Di pesisir selatan, tak hanya Mandeh yang belum dikelola maksimal. Sebagai kawasan wisata yang bisa mensejahterakan penghuninya, sekaligus dijaga kelestariannya. Tantangannya apa, Pak, dalam mendukung pariwisata di pesisir selatan ini? Tantangannya di sini adalah yang pertama kami
bahwa anggaran kami terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kami kita kadang-kadang kurang sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu kita masuk, pasti mereka larang. Jadi kita harus dari awal kita panggil mereka, kita jelaskan dulu program mereka. Itu saja tantangannya. Orang ngomong-ngomongan bahwa Sumatera Barat perlu dengan tsunami, nggak usah takut. Karena ini pulau ini sudah menghadang tsunami, nggak ada. Ini kan seperti semua, nggak akan masuk tsunami ke sini. Tidak akan, karena tsunami itu kan ombak besar. Ini kan ombak yang sudah di tengahnya. Jadi ini betul-betul aman. Di negeri yang kaya raya ini, ada ribuan wilayah seperti Mandeh. Surga yang tersembunyi di pelosok negeri. Yang menanti dikelola oleh putra bangsanya sendiri. Banyak kekayaan alam serupa yang tersembunyi di Indonesia lainnya. Bagaimana cara untuk menggiatkan promosinya dan agar masyarakat tahu keberadaannya? Pertama harus ada orang yang sadar bahwa itu daerah potensial ya. Kemudian harus ada sedikit kerja aksi ya untuk mengangkat, menggerakkan beberapa pihak. Bayangkan kita negara kepulauan begitu luas ya. Tapi negara tetangga yang hanya secuil dari wilayah kita ukurannya kok bisa dikunjungi 10 kali lipat atau 20 kali lipat jumlah wisatawan mancanegara ke sana gitu. Nah, ini pasti persoalannya ada di kita ya. Saya yakin di banyak tempat, beberapa tempat potensial di Indonesia itu problemnya itu. Kesungguhan untuk menyiapkan prasarana dasar ya, kemudian SDM-nya ya. Saya yakin ini kalau ada yang gigih saja ya, menggarap ya, menggerakkan ini tempat ini bisa berubah ya menjadi daerah wisata yang sibuk.